Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu akuntansi sektor publik. Di sini kelompok 8 akan menyampaikan materi yang berjudul pengukuran kinerja sektor publik. Di sini saya akan menyampaikan susunan kelompok kami yang berjumlah 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Fajar Wicaksono dengan nomor NIM B38200 sebagai moderator dan pemateri ke-1. Dan yang kedua, Farah Suci Pratista dengan nomor NIM B38223 sebagai pemateri kedua. Dan yang ketiga, Faiza Lutfa Zahra dengan nomor NIM B38224 sebagai pemateri ketiga. Materi ke-1 saya sendiri. Pengertian pengukuran kinerja. Yang pertama, pengukuran kinerja adalah instrumen yang digunakan untuk menilai hasil akhir pelaksanaan kegiatan target dan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja terdiri dari aktivitas pendokumentasi proses pelaksanaan yang terdiri atas proses dan aktivitas yang dilakukan untuk mengubah input sumber daya yang digunakan selama kegiatan menjadi output barang atau jasa yang dihasilkan dari sebuah kegiatan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan. Dan yang kedua, pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program atau kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu para pengambilan keputusan dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. Next, selanjutnya. Tujuan penilaian kinerja sektor publik. 1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan organisasi. Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak Meletoston yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, menyediakan sarana pembelajaran pegawai. Pengukuran kinerja merupakan pendekatan sistematik dan terintegritas untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan strategi organisasi serta mewujudkan visi misi. Sistem pengukuran kinerja bertujuan memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai dan mengaitkannya terhadap tujuan organisasi. Next, selanjutnya. Ketiga, memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan membentuk budaya berprestasi, asesmen kultur di dalam organisasi. Keempat, memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan, pemberian penghargaan, reward, dan hukuman punishment. Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematik bagi manajer untuk memberikan reward, misalnya kenaikan gaji, tunjangan, dan promosi, atau punishment, misalnya pemutusan kerja, penundaan promosi, dan teguran. Kelima, memotivasi pegawai. Pengukuran kinerja bertujuan meningkatkan motivasi pegawai dengan pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompetensi pegawai
yang berkinerja tinggi akan memperoleh reward. Reward tersebut memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi dan dengan harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang tinggi. Pengukuran kinerja juga mendorong manajer untuk memahami proses memotivasi cara individu membuat pilihan tindakan berdasarkan pada preferensi, reward, dan prestasi kerja. Next, selanjutnya. 6. Menciptakan akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat mendorong terciptanya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Pelaporan informasi kinerja tersebut sangat penting baik bagi pihak internal maupun eksternal. Bagi pihak internal, manajer membutuhkan pelaporan kinerja dari stafnya untuk meningkatkan akuntabilitas manajerial dan akuntabilitas kinerja. Next, selanjutnya. Value for money. Apa yang diukur dalam proses pengukuran kinerja? Salah satu pendekatan untuk menjawab pertanyaan itu adalah sebuah konsep yang dikenal dengan value for money, yaitu indikator uang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran dana yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Dalam konsep ini, indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisiensi, dan efektif. Next, selanjutnya pemateri kedua akan disampaikan Mbak Farah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ekonomi. Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit input. Ekonomi berarti sumber daya input hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah, spending less, yaitu harga yang mendekati harga pasar. Yang kedua, untuk memahami aspek ekonomi dengan lebih baik, diperlukan pemahaman tentang input itu sendiri. Input adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output. Input tersebut dapat berupa tenaga kerja, tenaga, keahlian, dan keterampilan, serta aset-aset seperti gedung, peralatan, dan sebagainya. Input dibagi menjadi dua, yaitu input primer dan input sekunder. Input primer adalah kas, sedangkan input sekunder adalah bahan baku, orang, infrastruktur, dan masukan lainnya yang digunakan untuk proses menghasilkan output. Kalau sebuah organisasi hanya memiliki input primer, maka input primer tersebut harus diubah menjadi input sekunder. Sebagai contoh, untuk bisa melakukan proses belajar mengajar, suatu universitas membutuhkan input berupa dosen, infrastruktur seperti ruang kuliah, papan tulis, mesin pendingin ruangan, buku, dan sebagainya, bukan uang kas secara langsung. Kas tersebut diperlukan untuk membeli sumber daya input sekunder untuk diolah menjadi output tertentu. Efisiensi. Efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa output yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya input yang digunakan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya atau spending well. Efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut. Efisiensi sama dengan output per input. 2. Organisasi sektor publik dinilai semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung di atas 1. Semakin besar rasio, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Efisiensi harus dibandingkan dengan angka acuan tertentu, seperti efisiensi periode sebelumnya atau efisiensi di organisasi sektor publik lainnya. Secara absolut, rasio ini tidak menunjukkan posisi keuangan dan kinerja organisasi sektor publik. Sebagaimana contoh, ada berbagai program di 2 unit kerja yang dapat dibandingkan dengan tingkat efisiensinya. Apabila hasil rasionya lebih besar dibandingkan dengan hasil rasio program yang sama di unit kerja lain, maka program tersebut dapat dikatakan
lebih efisiensi. Oleh karena itu, efisiensi dapat ditingkatkan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, menaikkan output untuk input yang sama. Yang kedua, menaikkan output lebih besar daripada proporsi peningkatan input. Yang ketiga, menurunkan input untuk output yang sama. Dan yang terakhir, menurunkan input yang lebih besar daripada proporsi output. Efektivitas. Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian sebuah kegiatan atau kebijakan di mana ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Efektivitas terkait dengan hubungan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dan dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome atau hasil. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atas efisien terkait berdasarkan jumlah meja di sekolah. Jumlah meja bukan ukuran terbaik karena berbagai fasilitas tambahan dan utama masih diperlukan selain meja. Dampak dari kebijakan akibat minimalisasi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah ke sekolah tersebut adalah tidak tercapainya pendidikan sekolah. Untuk mendapatkan perspektif yang benar tentang value for money, diperlukan pengukuran yang tepat dengan cara terbaik. Permasalahan terutama muncul ketika kita mencoba melakukan pengukuran terhadap output dan outcome. Khususnya untuk pengukuran outcome dibutuhkan beberapa strategi khusus berikut. Yang pertama, outcome tercapai dalam jangka menengah, tidak secara langsung setelah sebuah kegiatan dilaksanakan. Yang kedua, outcome seringkali tercapai dengan adanya faktor di luar kendali organisasi sektor publik. Dan yang terakhir, beberapa outcome bersifat kualitatif. Next, selanjutnya pemateri ketiga akan disampaikan Mbak Faiza. Waktu dan tempat saya silakan. Pelaporan kinerja. Informasi tentang kinerja menjadi informasi penting yang dibutuhkan di setiap fase perjalanan organisasi sektor publik dalam mencapai visi dan misinya. Dalam aspek perencanaan, informasi tentang kinerja memberikan gambaran penting dan fundamental tentang kondisi saat ini yang menjadi basis perencanaan. Sebuah program pemberantasan buta huruf misalnya membutuhkan data pencapaian tingkat buta huruf yang ada. Tanpa informasi itu, pemerintah akan mengalami kerancuan dalam menetapkan target keberhasilan dan menghitung jumlah sumber daya yang dibutuhkan. Informasi tentang kinerja juga dibutuhkan pada saat pelaksanaan kegiatan, seperti layaknya indikator dan rambu saat berkendara. Informasi kinerja berguna bagi organisasi untuk mengetahui posisi dan keberadaannya sehingga dapat mengatur strategi dan terobosan yang diperlukan. Informasi tentang kinerja dalam bentuk laporan pertanggungjawaban menjadi informasi yang paling krusial untuk kepentingan evaluasi. Tanpa laporan kinerja dalam proses pertanggungjawaban, siklus penganggaran berbasis kinerja menjadi tidak lengkap. Anggaran kinerja merencanakan uang dan kinerja, karena itu penggunaan uang dan pencapaian kinerja yang bersangkutan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode penganggaran. Proses audit pun seharusnya menjadi satu kesatuan antara audit laporan keuangan dan audit kinerja. Penjelasan di atas menunjukkan keberadaan informasi kinerja yang dibutuhkan pada berbagai fase pengelolaan organisasi sektor publik seperti yang ditunjukkan pada bagian berikut. Terdapat dua mekanisme pelaporan kinerja. Yang pertama, pelaporan secara ad hoc dan kedua, pelaporan reguler.
Pelaporan secara ad hoc dilakukan atas area tertentu secara mendalam pada waktu yang tidak ditentukan sebelumnya sesuai kebutuhan. Pelaporan reguler dijadwalkan secara rutin, misalnya tahunan. Kedua mekanisme ini saling melengkapi. Pelaporan ad hoc biasanya dilakukan sebagai respon adanya kebutuhan yang muncul dari pelaksanaan pelaporan reguler. Kemudian pertanyaan berikutnya muncul terkait dengan desain dan bentuk laporan kinerja itu sendiri. Sebagai sebuah media yang menyampaikan tentang informasi kinerja, informasi dalam laporan kinerja setidaknya memuat informasi berikut. Yang pertama, informasi tentang realisasi input. Yang kedua, analisis ekonomi. Yang ketiga, informasi tentang realisasi output. Yang keempat, analisis efisiensi. Yang kelima, informasi tentang capaian outcome. Yang keenam, analisis efektivitas. Informasi tentang realisasi input disajikan berdasarkan data realisasi anggaran berdasarkan catatan akuntansi atau sumber keuangan lainnya. Informasi ini diikuti dengan analisis keekonomian yang akan menghasilkan keekonomian sebuah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Informasi tentang realisasi output disajikan berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan, baik data tentang penyelenggaraan kegiatan maupun data kuantitatifnya. Informasi ini diikuti oleh analisis efisiensi dan menghubungkan dengan informasi input yang sebelumnya telah diolah untuk menghasilkan sebuah kesimpulan apakah sebuah kegiatan atau aktivitas tersebut telah dilaksanakan secara efisien. Dengan demikian, informasi tentang input, analisis ekonomi, informasi output, dan analisis efisiensi membahas kinerja pada level kegiatan. Berbeda ketika kita membicarakan tentang outcome dan analisis efektivitas. Pada bagian sebelumnya, kita memahami bahwa outcome merupakan sebuah kondisi capaian atas berfungsinya output dari satu atau beberapa kegiatan. Dengan demikian, informasi tentang outcome dan analisis efektivitas mengacu pada kumpulan beberapa kegiatan. Untuk melakukan analisis efektivitas, data outcome diolah dan disajikan pada beberapa cara tertentu. Salah satunya adalah melakukan perbandingan. Data akrual dapat dibandingkan dengan data sebelumnya, target yang ditetapkan, atau dengan organisasi lain. Analisis efektivitas juga sangat bergantung pada kemampuan organisasi mengumpulkan data dan informasi tentang outcome. Berikut beberapa metode yang dikenal dalam proses pengumpulan data tentang outcome. Yang pertama, mengambil data dari organisasi sendiri. Pada kasus pemerintah dapat digunakan data dari BPS atau dari satuan kerja lain yang terkait. Ini merupakan cara yang paling mudah dan murah. Yang kedua, menggunakan jasa observer yang terlatih. Pada beberapa kasus tertentu, cara ini menghasilkan data outcome yang akurat meskipun menuntut pembiayaan yang lebih mahal. Yang ketiga, melakukan survei kepada pengguna jasa, yaitu pelanggan atau masyarakat. Selain mengumpulkan data, metode ini juga merupakan alat komunikasi organisasi sektor publik kepada para pemangku kepentingan. Sekian, terima kasih penyampaian materi kelompok kami. Saya mewakili kelompok 8. Bila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak pantas maupun sengaja dan tidak sengaja, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.